Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem pernafasan manusia? Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat, seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Fungsi sistem pernafasan manusia. Organ-organ pernafasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain itu, untuk bernafas, sistem pernafasan manusia juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volumenya paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan masuk saat menghembuskan nafas. Otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal, terjadi di alveol. Dan yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Aliran darah akan mengalir oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut sebagai respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen dan diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernafasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir ke paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, akan menggerakkan tulang rawan. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Dan yang kelima yaitu mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan syarat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara masuk ke rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulasi ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam suara pernafasan. Jadi di dalam rongga hidung ini juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu berfungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga fungsi yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua yaitu ada faring atau tenggorokan. Jadi udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Jadi fungsi utama tenggorokan adalah untuk menyediakan saluran udara yang masuk dan juga keluar. Jadi di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Jadi pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut juga dengan gelembung paru-paru atau
alveolus. Dan selanjutnya itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Jadi, fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung dibentuk dan disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Selanjutnya yaitu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Jadi, fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Jadi yang hanya membedakannya itu hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan yang memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Jadi cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang yang disebut dengan bronkiolus. Jadi batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Jadi kedua cabang tersebut mengarah kepada paru-paru dan yang terakhir yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru yang diselimuti oleh selaput yang tipis. Dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia. Jadi manusia memiliki 2 mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Yang pertama yaitu pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan mengangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong ke luar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Dan yang selanjutnya kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di dalam rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi lebih besar dan tekanan udara menjadi lebih kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada.